ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari yang mulia ini, di kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha terus untuk menjalankan perintah-perintah yang wajib. Kemudian kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian di sisi lain kita berusaha juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang hukumnya atau yang dihukumi dengan makruh ataupun larangan yang jelas-jelas keharamannya. Kita senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan hal ini, menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan yang sering disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering disampaikan dalam atau pada mimbar Jumat, itu merupakan buah dari keimanan. Ya. Jadi ketakwaan itu merupakan buah dari keimanan. Kita semua tentunya mengenal sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang paling mulia di dalam Islam setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sahib, teman Allah Subhanahu wa taala yang menaskannya dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau merupakan teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalil, kekasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dengan segala kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan orang termulia kedua dalam Islam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah kita bertanya, apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin dari kita ada yang bertanya seperti itu. Kenapa kira-kira? Apakah karena Abu Bakar As-Siddiq salatnya sangat-sangat hebat, puasanya sangat-sangat banyak, tidak pernah berhenti berpuasa, salat malam lanjut terus? Atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Jawabannya iya, betul. Tapi hal tersebut bukan merupakan kekhususan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat-sahabat Nabi yang lainnya salatnya hebat, puasanya hebat,
sedekahnya hebat. Semua sahabat Nabi SAW secara umum ibadahnya sangat-sangat hebat. Namun apa yang membuat Abu Bakar istimewa dibandingkan sahabat Nabi SAW yang lainnya? Hal ini disebutkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ma faqa Abu Bakrin ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bima waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar bisa melebihi atau menjadi lebih hebat dibandingkan sahabat-sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, melainkan karena apa yang ada di dalam hatinya. Perhatikan jamaah sekalian. Jadi bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena puasanya, bukan karena itu jamaah sekalian. Kalau sholat, berbicara sholat, sahabat Nabi sholatnya Masya Allah. Berbicara puasa, sahabat Nabi puasanya Masya Allah. Dan ketika kita berbicara ibadah-ibadah yang lainnya, maka sahabat Nabi merupakan orang terdepan dalam segala ibadah. Namun Abu Bakar As-Siddiq diistimewakan atau beliau lebih istimewa dibanding sahabat yang lainnya karena apa yang ada di dalam hati beliau. Nah, apa yang ada di dalam hati kita jemaah sekalian? Ya, itulah keimanan jemaah sekalian. Ya, keimanan. Ya. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu jauh di atas keimanan kita semuanya. Bahkan melebihi keimanan para sahabat yang lainnya. Apa yang membuktikan apa yang kami katakan di sini? Pada suatu hari, ya, Nabi SAW pernah setelah sholat subuh, ya, sholat subuh Nabi SAW berbicara kepada para sahabatnya, menghadap para sahabatnya, kemudian bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Kata Nabi, siapa yang hari ini berpuasa? Semuanya diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Man asbaha min," siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Diam semuanya. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya kembali, ya, siapa di hari ini yang sudah bersedekah? Kemudian semua sahabat diam, ya. Abu Bakar lagi-lagi mengangkat tangannya. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah perbuatan-perbuatan ini terkumpul dalam seseorang, melainkan dia merupakan orang yang sempurna keimanannya. Illa wa huwa mu'min, melainkan dia merupakan orang mukmin, merupakan orang yang sempurna keimanannya, dan ia merupakan penghuni surga. Ya. Bayangkan jamaah sekalian, sholat subuh, ya. Siapa yang bisa mengunjungi orang sakit sebelum subuh? Gak ada. Ya, kalau kita nggak mungkin, ya. Siapa yang sakit sebelum subuh? Ya, siapa yang bisa mengunjungi orang yang sakit sebelum subuh? Tidak ada. Cuma Abu Bakar yang bisa melakukannya. Kalau puasa mungkin kita bisa, ya. Sedekah masih mungkin. Kalau misalnya masukkan infak, ya, kotak infak di masjid masih bisa. Tapi mengunjungi orang sakit tidak ada. Ini merupakan persaksian Nabi SAW atas keimanan Abu Bakar, ya. Nabi bersabda, tidaklah hal-hal tersebut berkumpul pada seseorang melainkan dia merupakan mukmin, merupakan orang yang benar-benar beriman, yang merupakan orang-orang yang sempurna keimanannya, dan merupakan penghuni surga. Lanjutan dari hadisnya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya, ketakwaan kita, ya, ketakwaan atau salat kita, ibadah yang kita lakukan, semua, ya, semua hal yang kita lakukan dari ibadah atau amalan-amalan soleh itu merupakan buah dari keimanan kita. Ya. Kalau keimanan kita lemah, ya amalannya juga lemah pasti. Ya, kalau keimanan kita kuat, amalannya juga akan kuat, ya, seperti Abu Bakar tadi. Maka dari itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, masing-masing dari kita wajib, ya, memperhatikan dirinya, ya, memperhatikan keimanannya. Kita harus bisa membuktikan kalau kita benar-benar beriman. Ketika misalnya ada panggilan azan, ya, ada azan berkumandang, kita lihat, ya, apakah hati kita langsung tergerak untuk datang ke masjid atau tidak. Kalau tidak, berarti ini harus diperbaiki keimanannya. Kalau hati kita sudah mulai bergetar misalnya, pengen bersegera untuk datang ke masjid, alhamdulillah, dipertahankan. Kalau belum bergerak, belum tergetar hati kita, maka kita harus berusaha terus. Ya. Itu salah satu tandanya. Kemudian saat kita misalnya membaca Al-Quran, ya, apakah kita hanya, atau jangankan saat kita membaca Al-Quran, minimalnya kita bisa baca Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran,
Kemudian kita tadabburi ayatnya. Kalau hati kita tersentuh dengan bacaan kita, alhamdulillah. Ya, berarti iman kita sudah lumayan, ya, sudah bisa dijaga. Tapi kalau misalnya kita membaca Al-Quran biasa saja, ya, kita datang ke masjid, sholat, kita dengarkan imam membaca Al-Quran, kita tidak tersentuh, hati kita tidak tersentuh, maka perbaiki iman kita. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan, ya, akan datang, ya. Sekarang tanggal 14 atau 13 Sya'ban. Sekitar 17 hari, 16 sampai 17 hari lagi kita akan menemui tamu spesial kita, yaitu bulan Ramadan. Maka hal terpenting yang harus kita siapkan di hari ini, di bulan yang mulia ini adalah keimanan kita. Keimanan kita cukup, ya. Kita latih diri kita untuk bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus peka, jamaah sekalian. Ya. Kita buat hati kita peka terhadap amalan soleh dan terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika keimanan ini sudah bagus, maka amalan soleh apapun akan mudah kita lakukan. Namun jika iman kita, ya, lemah, ya, maka bagaimana caranya kita mengamalkan amalan-amalan soleh? Bagaimana caranya kita bisa kuat berdiri untuk melaksanakan sholat taraweh? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini, ya, alhamdulillah, ya, sholat taraweh masih lebih lama, ya, alhamdulillah, dibandingkan masjid-masjid lainnya. Ya mungkin 1 jam, ya. 1 jam, ya. Kalau keimanan kita lemah, ya, 1 jam ini akan berat, pasti berat jemaah sekalian. Tapi kalau keimanan kita, ya, sudah kita tingkatkan, kita latih dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini, maka insya Allah 1 jam tidak ada apa-apanya, 2 jam, 3 jam lewat semuanya, insya Allah. Ya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini merupakan hal pertama dan terpenting dan harus kita ingat-ingat untuk kita latih sebelum kehadiran bulan Ramadan yang spesial ini. Keimanan kita. Kemudian turun dari itu, kita akan menyambut bulan Ramadan ini, ya, dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama, kita mulai membuka mushaf kita, ya, mushaf Al-Quranul Karim, Masya Allah, yang sudah kotor itu di rumah kita buka lagi, bersihkan, ya, baca. Kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kemudian kita tadabburi ayatnya. Ya. Mentadabburi ayat Al-Quran kata para ulama merupakan perkara yang membuat iman kita itu bertambah. Ya. Istilahnya yang bisa memancing agar iman kita bisa bertambah, bisa peka terhadap hal ini adalah mentadabburi ayat Al-Quranul Karim. Makanya disebutkan oleh sahabat Nabi SAW Jabir, ya, dahulu kami saat masih muda, ya, kata Jabir, kita mempelajari al-iman qabla al-Quran. Kita mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Apa maksudnya? Maksud dari mempelajari iman sebelum Al-Quran, apa maksudnya? Ya maksudnya tadi, ya. Jadi dia mulai membuat hatinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai amalan soleh, membenci amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang patut kita utamakan. Dan termasuk caranya adalah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Jabir radhiyallahu taala anhu melanjutkan, fata'allamna al-Quran fazdadna imanan. Kemudian setelah kami mempelajari keimanan tadi, ya, kami mempelajari Al-Quran. Setelah kami mempelajari Al-Quran, iman kami bertambah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini juga merupakan kunci, ya. Kalau kita perhatikan dakwah Nabi SAW, kenapa Nabi SAW itu 13 tahun mendakwakan tauhid, belum mengajarkan tentang solat, ya. Solat 10 tahun, ya, tahun ke-11, ya, 10 tahun Nabi berdakwah itu hanya membahas tauhid dan keimanan. Belum ada solat, belum ada zakat, belum ada puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, haji dan lain sebagainya, belum ada. 10 tahun fokus dakwah tauhid, dakwah tentang keimanan. Tauhid tentunya berkaitan dengan keimanan. Ya kenapa? Karena ya itulah, ya, yang membedakan kita dengan sahabat Nabi SAW. Mungkin kita di hari ini kuat sholat 5 jam, mungkin. Ya. Tapi apakah kita kuat sebulan full sholat sebulan full
kita sholat 5 jam, sholat tarawih misalnya atau tahajud, nggak kuat. Ya. Kalau sahabat Nabi SAW, mereka rutin ya, tahajud ya, lanjut terus ya, sampai mereka wafat, nggak pernah mereka tinggalkan. Kenapa? Karena keimanannya. Orang yang imannya lemah, sholat 1-2 kali semangat ya, hari ketiga sampai terakhir Ramadan udah KO sudah. Tapi kalau keimanan kita kuat, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 kita semangat, 11 sampai 20 tambah semangat, 21 sampai 30 tambah semangat lagi. Seperti itu ya, bukan sebaliknya ya. Kalau sekarang kaum muslimin Masya Allah ya, sebaliknya ya, 1 sampai 10 semangat, ramai masjid sampai belakang, sampai keluar, bahkan di masjid ini 11 sampai 20 mulai maju sofnya ya, 21 sampai 30 bubar semuanya ya. Alhamdulillah di sini alhamdulillah lebih mending ya kalau kita perhatikan dibanding masjid-masjid lainnya. Maka dari itu jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan di khutbah pertama ini ya. Senantiasa kita semua memperhatikan keimanan kita. Kita harus pancing hati kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk mencintai amalan saleh, untuk membenci larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini ya, mari kita mengingatkan diri kita pribadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meningkatkan keimanan kita ya. Kita memancing hati kita agar bertambah keimanannya ya. Terus ya kita lakukan hal tersebut ya, sampai insya Allah nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, merupakan bulan kita menyiram tanaman kita ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bahwasanya bulan Rajab itu bulan kita menebar benih amalan ya. Kemudian di bulan Sya'ban kita menyiraminya. Kemudian di bulan Ramadan nanti kita panen. Ya. Kalau misalnya sekarang ya, atau di bulan Ramadan tanggal 1 baru kita tebarkan benihnya, ya, kita baru mulai beribadah, ya, maka kita tidak akan bisa memanen di bulan Ramadan. Maka dari sekarang ya, sekarang sudah telat sebetulnya. Ya, harusnya dari bulan Rajab, tapi tidak ada yang terlambat ya. Insya Allah tidak terlambat ya. Kita usahakan sesegera mungkin ya. Mulai dari sekarang ya, kita mulai berusaha untuk meningkatkan keimanan kita ya, tadi dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim ya, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, mentadaburi isinya, mentadaburi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita juga mulai berusaha untuk meningkatkan ibadah kita ya, salat di masjid mulai kita galakkan. Kemudian sedekah juga mulai kita usahakan dari sekarang. Kemudian berpuasa ya, bulan Sya'ban ya, merupakan bulan puasa. Bulan puasa kedua Islam itu bulan Sya'ban. Makanya kata para sahabat, tidaklah Nabi itu berpuasa 1 bulan full selain di bulan Ramadan, melainkan beliau di bulan Sya'ban berpuasa juga. Jadi di bulan Ramadan beliau 30 hari full, di bulan Sya'ban hampir 30 hari beliau berpuasa ya. Ini Nabi SAW saja bersiap-siap untuk kedatangan bulan Ramadan. Ya kita ini siapa? Subhanallah. Kita jauh dari Nabi SAW tentunya. Tapi kita tidak mau bersiap-siap untuk kehadiran bulan yang mulia ini. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit yang kita sampaikan sini insya Allah cukup ya. Namun yang kami harapkan ini bisa masuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita keluar dari masjid ini, kita sudah mulai bersegera, mulai berusaha untuk meningkatkan keimanan kita tadi. Kemudian kita mulai membuka Al-Qur'anul Karim dan mentadaburi isinya. Kemudian kita mulai melaksanakan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Ini yang dapat disampaikan di Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, memberikan hidayah kepada kita semua agar kita bisa bersegera
melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita, ya, menguatkan keimanan kita dan menjauhi kita dari perkara-perkara yang membuat iman kita lemah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.